Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rizky Armanto, biasa dipanggil Kak Manto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar bilangan desimal. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Yuk kita belajar. Kenapa sih Kak kita perlu belajar bilangan desimal ini? Kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar cara mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, ataupun sebaliknya, dari pecahan biasa ke bilangan desimal. Dan juga kita akan belajar cara mengoperasikan bilangan desimal. Dan masih banyak lagi penerapan matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari konsep dasar bilangan desimal. Oke, langsung saja kakak mulai pembelajaran kita dengan mengingat kembali tentang nilai tempat suatu bilangan. Di sini kakak kasih contoh suatu bilangan sebesar 132. Kalian masih ingat kan tentang nilai tempat suatu bilangan, di mana angka 1 merupakan sebagai ratusan, angka 3 merupakan sebagai puluhan, dan angka 2 merupakan sebagai satuan. Pasti kalian berpikir satuan merupakan unit terkecil. Padahal yang sebenarnya adalah jika kalian telah mempelajari bilangan pecahan, ada unit yang lebih kecil lagi dari satuan. Apa itu Kak? Oke, sebelumnya kita perhatikan kembali di suatu tempat bilangan terdapat satuan, puluhan, dan ratusan. Itu merupakan kelipatan 10. Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, lalu kita kira-kira nih, kalau ratusan sebelumnya ada puluhan, puluhan sebelumnya ada satuan. Nah, satuan sebelumnya ada berapa lagi tuh? Berarti 1/10 kan? Dan sebelumnya lagi ada 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Jadi, setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10. Mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya ada suatu bilangan, katakanlah bernilai 345,654. Tadi sudah dijelaskan kalau 3 itu merupakan ratusan, 4 merupakan puluhan, dan 5 merupakan satuan. Dan setelahnya ada tanda koma. Nah, tanda koma ini adalah yang disebut desimal, yang memisahkan antara bilangan bulat yang berada di sebelah kiri koma dan bilangan pecahan yang berada di sebelah kanan koma. Di sebelah kanan koma kan terdapat angka 654. Nah, angka 6 itu sebagai 1/10, angka 5 sebagai 1/100, dan angka 4 sebagai 1/1000. Jadi, penyebutnya itu adalah kelipatan 10. Nah, dari sini kita ketahui bersama bahwa bilangan desimal merupakan nama lain dari suatu pecahan yang ciri khasnya adanya tanda koma. Perlu adik-adik semua ketahui, terutama tentang nilai tempat suatu bilangannya yang seperti kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita telah menguasai dan memahami ini semua, mengubah desimal ke pecahan biasa ataupun sebaliknya akan terasa mudah. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Kakak ada contoh soal nih. Yang pertama 0,4, yang kedua 3,65, dan yang ketiga 4,756. Oke, yang pertama 0,4. Kita perhatikan. Posisi 0 sebagai satuan dan posisi 4 sebagai 1/10. Karena yang paling kanannya yaitu 1/10-an, maka hasilnya adalah 1/10. Nah, untuk atasnya bagaimana Kak? Untuk atasnya tinggal kita pindahkan angka yang 4 ini. Jadi, hasil dari bilangan atau pecahan biasa dari 0,4 yaitu 4/10. Oke, selanjutnya nomor 2. 3,65. Kita perhatikan. Posisi 3 berada di satuan. Posisi 6 berada di 1/10-an. Dan posisi 5 berada di 1/100-an. Karena yang paling kanan itu 1/100-an,
maka hasilnya adalah seperseratusan. Nah, untuk atasnya kita pindahkan aja 365. Maka hasil dari bilangan desimal 3,65 bentuk pecahannya yaitu 365 per 100. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3. 4,756. Kita perhatikan 4 sebagai satuan, 7 sebagai sepersepuluhan, 5 sebagai seperseratusan, dan 6 sebagai seperseribuan. Karena yang paling kanannya yaitu seperseribuan, maka hasilnya seperseribu. Untuk atasnya tinggal kita copy aja angkanya, yaitu 4756. Jadi hasil dari 4,756 bentuk pecahan biasanya yaitu 4756 per 1000. Gimana, mudah kan? Atau begini saja supaya adik-adik lebih ingat, kita istilahkan saja. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya seper10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka hasilnya seper100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka hasilnya seper1000. Oh iya, dan jangan lupa, jika pecahan tersebut bisa disederhanakan, maka sederhanakan dahulu. Oke, itu tadi cara mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Bagaimana cara kita mengubah dari pecahan biasa ke bentuk desimal? Baik, kakak ada contoh soal nih. Yang pertama, 5 per 10, dan yang kedua, 316 per 100. Oke, yang pertama, 5 per 10. Di sini kan penyebutnya per 10, maka hasilnya yaitu ada satu angka berada di belakang koma. Biar mudah, kita tulis saja koma titik-titik. Titik-titik ini langsung aja kita tulis pembilangnya, yaitu 5. Karena di depan angka 5 tidak ada angka, maka di sebelah kiri koma kita tulis saja 0. Jadi hasil dari 5 per 10 bentuk desimalnya yaitu 0,5. Oke, next yang kedua, 316 per 100. Nah, ini kan penyebutnya seper 100, maka hasilnya pasti ada dua angka berada di belakang koma. Langsung saja, dan pembilangnya kan 316, maka tinggal kita tulis saja. Caranya kita tulis dari yang paling kanan, yaitu 6, 1, 3. Maka hasilnya yaitu 3,16. Loh kak, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana kak kalau penyebutnya tidak kelipatan 10? Contohnya 2 per 5 atau 1 per 3. Bagaimana kak cara mengubahnya ke dalam bentuk desimal? Nah, kalau penyebutnya seperti itu, maka kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau Forogabet. Atau bisa juga kita ubah dahulu penyebutnya menjadi kelipatan 10 jika memungkinkan. Mau tahu caranya? Simak contoh soal berikut ini. Oke, kakak kasih satu contoh soal, yaitu 3 per 5. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal ini, ada dua cara. Cara pertama, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi, ubah penyebutnya menjadi 10. Kalau tidak bisa, diubah menjadi 100. Dan kalau masih tidak bisa, kita ubah menjadi 1000. Dan seterusnya. Dan cara kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau Forogabet. Oke, langsung saja kita ke cara yang pertama. Untuk mengubah 3 per 5 menjadi bilangan desimal, yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Nah, kira-kira 5 bisa gak nih diubah menjadi 10? Bisa kan? Dengan cara dikalikan dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga terbentuklah 6 per 10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 6 per 10 hasilnya adalah 0,6. Oke, langsung saja kita menggunakan cara yang kedua.
yaitu dengan pembagian bersusun atau porgabet. 3/5. 3/5 sama saja dengan 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, karena nilai 3 lebih kecil daripada 5. Oleh karena itu, tinggal kita tambahkan saja 0. Dan jangan lupa, pada bagian jawaban, kita tambahkan juga 0, nah, sekarang sudah berubah. 30 dibagi 5, yaitu 6. 6 dikalikan 5 sama dengan 30. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Habis. Sehingga ditemukan hasil yaitu 0,6. Nah, samakan hasilnya dengan cara yang pertama. Cara yang pertama 0,6 dan cara yang kedua 0,6. Gimana, mudah kan? Kalau sudah paham, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan bilangan desimal. Oke, langsung saja kita ke soal penjumlahan. Yang pertama, 3,4 ditambah 2,5. Langsung saja kita hitung dengan cara bersusun. 3,4 tambah 2,5. Nah, ini komanya harus sejajar antara dengan yang atas dan yang bawah. Langsung saja kita jumlahkan. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Koma ikut turun, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya 5,9. Next, yang kedua, 12,5 ditambah 4,12. Kita buat dengan pola bersusun. 12,5 dan 4,12. Nah, ini contoh soalnya yang harus komanya sejajar. Karena kalau komanya tidak sejajar, maka jawabannya salah. Oke, langsung saja kita jumlahkan. 2 tidak ada penjumlahannya, jadi tetap 2. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Koma turun. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan 1 turun. Jadi hasilnya adalah 16,62. Selanjutnya ke contoh soal pengurangan. Yang pertama, 42,75 dikurang 12,32. Langsung saja kita buat pola bersusun. 42,75 12,32. Ingat, komanya harus sejajar. Langsung saja kita kurangkan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Koma turun. 2 kurang 2 sama dengan 0. 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 30,43. Oke, soal selanjutnya. 4,5 dikurang 5/10. Langkah pertama, kita ubah terlebih dahulu 5/10 ke dalam bentuk bilangan desimal. 5/10 bilangan desimalnya adalah 0,5. Setelah diubah menjadi bentuk desimal, langsung saja kita kurangkan. 4,5 dikurang 0,5. Langsung saja kita buat pola bersusun. 5 dikurang 5, 0. Koma, turun, dan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4,0. Karena komanya 0, boleh nih kita hilangkan saja. Jadi hasilnya adalah 4. Cukup sekian video dari kakak. Semoga video pembelajaran tersebut dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.